Episode kali ini diawali, Ahem sangat marah dan berkata ini adalah ponselmu, dan kau cuma menelpon satu orang yaitu Umang. Sekarang cepat beritahu aku siapa Umang sebenarnya. Kinjal menjawab, kau kenal dia, Anita itu kakaknya Umang. Ahem sangat kaget mendengarnya dan Gopi pun menatap Ahem. Ahem sangat marah dan tidak menyangka Kinjal berhubungan dengan Umang. Kau sudah gila, kau tidak sadar Kinjal, sebenarnya apa maksudmu? Kinjal menangis dan merasa kesakitan, tetapi Ahem menyuruh Kinjal untuk diam. Berani sekali Umang menyentuh adikku, berani sekali dia. Kinjal menangis, tidak Ahem, Umang itu orang yang sangat baik, dia sangat mencintaiku. Benar Ahem, kami saling mencintai, aku tidak bisa kehilangan dia. Ahem berkata, kau benar-benar tidak tahu diri Kinjal, dan Kinjal pun menangis terseduh-seduh. Ahem lalu melempar ponsel Kinjal ke lantai, Kinjal dan Gopi pun sangat kaget. Ahem menatap Kinjal dengan sangat marah, dan ia pun pergi dari sana. Gopi mencoba menenangkan Kinjal, tetapi Kinjal menangis dan pergi. Gopi baru tersadar ternyata Anita itu adalah orang yang dicintai Ahem. Gopi mengingat kembali saat Ahem mengatakan ia mencintai Anita. Gopi ingin menangis, aku harus mengendalikan diriku. Ini lebih penting, aku harus beritahu ibu secepatnya kalau Ahem sudah tahu semua tentang ini. Aku harus beritahu ibu sekarang, dan Gopi pun segera pergi. Kinjal masuk ke dalam kamarnya dan menangis terseduh-seduh. Aku harus segera memberitahu Umang bahwa Ahem sudah mengetahui semuanya, dan dia sangat marah, sampai aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi Ahem melempar ponselku sampai rusak, dia tidak pernah semarah itu, bagaimana aku menghubungi Umang? Kinjal pun mulai berpikir, aku harus telepon Umang melalui telepon rumah. Sementara itu, Kokila sedang termenung dan berpikir di dalam kamar. Tiba-tiba telepon berdering, dan ia pun mengangkatnya. Kokila memberi salam dan bertanya siapa ini. Wanita itu menjawab, ini Tirti Nyonya. Nyonya Kokila, apa di rumahmu keadaannya baik-baik saja? Kokila sangat kaget, apa maksudmu? Kenapa kau bertanya seperti itu? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan Tirti? Tirti menjawab, bagaimana ya Nyonya? Aku sebenarnya tidak percaya, tapi aku mendengar sendiri, jadi aku ingin bertanya padamu. Tadi pagi tukang susu datang, dia bilang pernikahannya Kinjal dibatalkan karena Kinjal itu sedang hamil. Aku tidak tahu apa yang dia katakan, tapi aku tidak percaya, aku tidak suka mendengarnya. Masa dia bilang seperti itu Nyonya? Makanya aku menelpon dan menanyakannya pada Nyonya. Apa benar seperti itu Nyonya? Kokila menjawab, dengar Tirti, apa kau sekarang sedang mengejekku? Biar saja tukang susu mengatakan apa yang dia katakan. Dia berkata tanpa berpikir dulu Tirti, tapi kau sama sekali tidak berpikir, kau langsung menelponku begitu saja. Dan kau mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiranmu tanpa berpikir, dan Kokila pun menutup teleponnya. Kokila duduk dan merasa cemas, ya Dewa, berapa banyak orang yang harus kujawab? Tiba-tiba Gopi datang dan menghampiri Kokila, Ibu Ahem sudah tahu tentang Umang Ibu. Kokila sangat kaget mendengarnya, apa, bagaimana bisa? Gopi menjawab, Ahem memeriksa teleponnya Kinjal, dia tahu dari situ. Kokila sangat khawatir, oh Dewa, apa yang akan terjadi sekarang, di mana Ahem? Gopi menjawab, aku rasa dia sudah pergi dari tadi, tapi aku tidak tahu kemana. Ahem sangat marah Ibu. Gopi, aku harus menghentikan Ahem bagaimanapun caranya. Aku harus bagaimana, dia seharusnya mendengarkan aku. Kokila lalu mengambil telepon dan menelpon ponsel Ahem. Ponsel Ahem berbunyi dan ternyata Ahem lupa mengambil ponselnya di tempat tidur Kokila. Aku harus menghentikan Ahem bagaimanapun caranya. Gopi berkata, Ibu, semua pasti akan baik-baik saja Ibu. Gopi, apa yang kau tahu tentang Ahem? Aku tahu sekali,
saat Ahem marah, dia bisa berbuat apa saja. Aku harus menghentikannya, semua ini terjadi karena Kinjal, dia penyebab semua ini. Gopi menenangkan Kokila, ibu jangan khawatir, ibu istirahat saja, aku mohon. Tidak, aku harus bicara dengan Kinjal. Dengar Gopi, kau tidak boleh mengikutiku, kau mengerti kan? Aku bisa menjaga diriku sendiri, dan Kokila pun segera pergi. Di tempat lain, Urmila sedang menelpon Rasi. Rasi sayang, kalau memungkinkan, tetap nyalakan sumbu api dalam rumahmu, dan jangan pernah kau matikan. Saat itu seluruh masyarakat pasti sudah mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Modi. Rasi tersenyum, iya ibu, aku tadi pergi memperbaiki pengering rambutku. Orang-orang sedang membicarakan tentang batalnya tentang pernikahan adik Kinjal, tapi semua orang diam saat melihat aku. Urmila menjawab, berita ini memang sangat sensasional dan juga penghinaan bagi wanita pemarah itu. Lihat saja bagaimana kalau dia terbakar saat ini. Wanita pemarah itu selalu saja bersikap sombong, sekarang lihat, anaknya sendiri yang mempermalukan wanita itu. Rasi berkata, baiklah ibu, sudah dulu ya, dan Rasi pun menutup teleponnya. Tiba-tiba Rasi melihat Kokila yang sedang berjalan. Rasi lalu memanggilnya dan menghampiri Kokila. Aku mau bicara dengan Bibi. Kokila menjawab, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Tetapi Bibi, ini bukan omong kosong, aku mau bicara tentang adik Kinjal. Kokila berbalik dan berkata ada apa? Rasi menjawab, Bibi aku tadi baru saja pergi ke pasar. Aku bertemu dengan Ibu Kapadia yang tinggal 2 rumah dari rumah kita. Dia bilang kalau, dia mulai bicara padaku saat dia melihat aku. Dia bertanya tentang batalnya pernikahan adik Kinjal. Lalu aku tidak tahu apa lagi yang dia katakan. Aku juga bilang padanya, kalau kita membatalkan pernikahannya karena kami tidak suka calon pengantin prianya. Tapi sepertinya dia tidak mendengarkan aku Bibi. Dia malah bilang kalau yang kami dengarkan itu berbeda. Dia bilang dengan adanya berita buruk, tapi juga ada berita baiknya, itu yang dia katakan padaku. Kokila bertanya, apa yang kau bilang, apa yang kau katakan Rasi? Rasi menjawab, aku katakan dengan jelas, apa kau tidak punya pekerjaan? Kau itu bicara omong kosong, lalu aku pergi dari sana Bibi. Kokila merasa kesal, Rasi apa dewa tidak memberikanmu pikiran? Hetal datang dan berusaha menenangkan Kokila. Dengar Hetal, daripada kau buang waktu berhargamu untuk mengingatkanku, lebih baik kau berikan peringatan pada menantumu ini. Menantumu yang berdiri di hadapanku, dan Kokila ingin pergi tapi ia pun berhenti mendengar Rasi. Rasi berkata, Ibu ternyata hal seperti ini terjadi juga di lingkungan tetangga kami di rumah. Keluarga si perempuan membungkam orang-orang dengan bilang kalau itu adalah kebohongan. Itu adalah berita bohong, itu tidak benar. Namun setelah beberapa bulan, maksudku orang-orang akan tetap tahu. Karena perut buncit si perempuan sudah mulai terlihat. Keluarganya berusaha keras untuk menyingkirkannya, tapi sia-sia, karena semua itu sudah terlambat, dan orang-orang tetap saja mengetahuinya. Kokila hanya terdiam dan mulai berpikir, dan ia pun pergi dari sana. Sementara itu, Ahem tiba di kantor Umang, dan ia pun mencari-cari Umang. Ahem lalu berhenti di depan ruangan dan melihat Umang sedang menelpon di dalam. Ahem sangat marah melihatnya dan Ahem membuka pintu dan berteriak memanggil Umang. Umang berbalik dan sangat kaget melihatnya. Ahem berkata, aku datang untuk bicara denganmu, cepat keluarlah. Umang menjawab, apapun yang mau kau katakan, katakan di sini. Ahem sangat marah, baiklah, kalau begitu terserah kau saja. Ahem lalu menghampiri Umang, Ahem memegang kerah baju Umang dan memukul Umang. Umang pun membalas pukulan Ahem, dan mereka pun berkelahi.
Para karyawan mulai berkumpul dan datang untuk menghentikan perkelahian mereka. Kedua satpam memegang Ahem, "Dengar Pak, kumohon pergilah, jika tidak kami akan memanggil polisi." Ahem melepas tangannya, dan menatap Umang dengan sangat marah. Ahem berkata, "Baiklah aku pergi, tapi aku tidak akan pernah mengampunimu. Kau menjauhlah dari adikku, kalau tidak maka aku akan menghabisimu," dan Ahem pun pergi dari sana. Di rumah, Kinjal ingin menelpon Umang melalui telepon rumah. "Pokoknya bagaimanapun caranya aku harus memberitahu Umang, kalau Ahem telah mengetahui segalanya tentang kita. Dan dia telah meninggalkan rumah dengan penuh kemarahan." Kinjal mulai menelpon Umang. Kokila turun dari tangga dan melihat Kinjal. Kokila lalu menghampiri Kinjal, dan Kinjal pun sangat kaget. Sedangkan Rasi melihat mereka di balik tembok. Rasi tersenyum, "Ya ampun, ini pasti jadi sesuatu yang patut dilihat, pertikaian antara kalian berdua." Kinjal berkata, "Ibu." Tapi Kokila menghentikannya, "Jangan panggil aku ibu, kau bukan anakku lagi." Kamla datang dan melihat Kokila. Kokila bertanya, "Ada apa kau Kamla? Kenapa kau berhenti? Apa kau sedang melihat pertunjukan? Apa ada pertunjukan boneka di sini sampai kau memperhatikannya? Dengar, semua kertas ini harus diberikan ke tukang sampah," dan Kamla pun segera pergi. "Dan kau Kinjal, kau benar-benar tidak punya malu. Aku tidak melihat penyesalanmu karena kau sudah berbuat seperti ini. Kau ini benar-benar tidak tahu malu Kinjal. Apa kau tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti ini? Karena perbuatan kotormu, kakakmu Ahem sampai pergi menemui Umang, itu pun dengan penuh kemarahan. Kau bahkan tidak menghentikan kakakmu karena dia sangat marah. Dan kau tahu kalau dia marah kan, tapi kau bukannya menahan kakakmu. Dan kau malah menelpon laki-laki memalukan itu, dia telah menodai nama baik keluarga Modi. Keluarga Modi yang terhormat sudah ternodai, ingat itu. Dan kau tahu telepon Ahem tertinggal di kamar. Oh dewa, tolonglah bantu kami." Kinjal menangis, "Ibu tolong maafkan aku." Kokila berkata, "Jangan panggil aku ibumu. Aku melarangmu bukan, kau sudah mati untukku. Aku bahkan tidak mau melihat wajahmu yang menjijikkan, jadi jangan coba-coba kau." Tiba-tiba Kinjal melihat Ahem yang sudah pulang. Kokila dan Gopi pun berbalik melihat Ahem. Gopi sangat kaget melihat tangan Ahem yang sedang terluka. Oke, sampai di sini dulu episodenya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.